Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Wulandari, NIM 31/2019-14 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Palembang. Yang terhormat kepada Bapak Muslimin, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Media dan Sumber Belajar Bahasa Indonesia. Baik, di sini saya akan mengambil judul tentang tari khas Sumatera Selatan, yaitu teks deskripsi tentang tari gending Sriwijaya. Langsung saja masuk kepada pengertian tentang teks deskripsi secara umum. Teks deskripsi secara umum adalah teks pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Teks deskripsi menggambarkan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi berisi tentang penggambaran objek, tempat, atau peristiwa tertentu, sehingga dapat dirasakan, dilihat, dicium, dan didengar oleh pembaca. Selanjutnya yaitu pengertian teks deskripsi menurut para ahli. Di sini saya mengambil dua pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Suwarna tahun 2012. Mendefinisikan teks deskripsi adalah kumpulan paragraf tentang objek atau tempat tertentu. Untuk mendapatkan data dan kumpulan informasi tersebut dibutuhkan pengalaman dan melibatkan panca indera yang meliputi mata, hati, telinga, kulit, dan pengecapan. Yang kedua yaitu menurut Spinoza. Teks deskripsi adalah karangan yang menggambarkan tentang kondisi sesuatu hal sehingga mengajak para pembaca seolah-olah ikut merasakan, mendengar, dan melihat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks deskripsi. 1. Berisikan penggambaran atau penjelasan sesuatu objek. Yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Ketiga, yaitu pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks tersebut. Yang keempat, yaitu menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail. Selanjutnya, ciri-ciri kebahasaan teks deskripsi. 1. Penggunaan kata baku dalam teks formal, kreativitas, aktif, dan lain sebagainya. 2. Penggunaan kata hubung atau kata sambung atau konjungsi dalam teks, seperti atau, dan, tetapi, dan sehingga. Yang ketiga yaitu penggunaan kata berimbuhan dalam teks, misalnya ber, men, dan sebagainya. Yang keempat terakhir yaitu penggunaan kata rujukan dalam teks ini, itu, di sana, di sini, dan tersebut. Kita masuk kepada struktur teks deskripsi. Sebelum menulis teks deskripsi, pastikan memahami struktur teksnya. Berikut ini struktur teks deskripsi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi bagian. Identifikasi merupakan penetapan identitas baik orang, benda, atau objek lainnya yang ada di dalam teks tersebut. Yang kedua yaitu klasifikasi bagian. Klasifikasi merupakan penyusunan golongan atau pengelompokan menurut kaidah yang telah ditetapkan. Yang ketiga terakhir yaitu deskripsi bagian. Poin ini menjadi bagian terpenting karena deskripsi bagian merupakan paragraf yang berisi tentang manfaat dari objek yang sedang diamati dan akan ditulis di dalam teks. Selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya 1. Teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial ada teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Yang kedua, teks deskripsi objektif adalah teks yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitasnya. Yang terakhir yaitu 3, teks deskripsi subjektif adalah teks deskripsi yang menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan penulis. Di sini juga terdapat tujuan teks deskripsi.
Tujuannya yaitu sangat jelas, yaitu agar orang yang membaca teks ini seolah-olah sedang merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Yang terakhir yaitu langkah-langkah membuat teks deskripsi. Cara membuat teks deskripsi yaitu 1. Tentukan objek yang ingin digambarkan dan dijelaskan di dalam teks deskripsi. Yang kedua, mengumpulkan data-data dengan cara mengamati secara langsung objek yang diingin gambarkan. Yang ketiga, menyusun kerangka karangan dari data-data yang sudah terkumpul tentunya. Yang keempat, menguraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang sesuai dengan fakta dari topik tersebut. Nah, ini menjadi bagian yang sangat penting, yaitu contoh teks deskripsi. Di sini saya mengambil contoh tari gending Sriwijaya, yaitu tarian khas Sumatera Selatan. Sini masuk kepada pengertian tari gending Sriwijaya. Tari gending Sriwijaya merupakan tarian melukiskan kegembiraan gadis-gadis Palembang saat menerima tamu yang diagungkan. Tepak yang berisi kapur, sirih, pinang, dan ramuan lainnya dipersembahkan sebagai ungkapan rasa bahagia. Tari gending Sriwijaya diiringi gamelan dan lagu gending Sriwijaya. B. Sejarah tari gending Sriwijaya. Proses penciptaan tari gending Sriwijaya sudah dimulai sejak tahun 1943, yaitu untuk memenuhi permintaan dari pemerintah era pendudukan Jepang kepada Jawatan Penerangan atau Hodohon untuk menciptakan sebuah tarian dan lagu guna menyambut tamu yang datang berkunjung ke Keresidenan Palembang, sekarang yaitu Provinsi Sumatera Selatan. Musik atau lagu pengiring tari gending Sriwijaya dinamai berjudul juga lagu gending Sriwijaya. Penciptanya adalah Ahmad Dahlan Muhibat, seorang komposer juga violis pada grup bangsawan Bintang Berlian di Palembang. Sementara untuk syair lagu gending Sriwijaya dibuat oleh Nengci AR. Dengan selesainya penataan tari dan penyusunan lagu gending Sriwijaya tersebut, maka tuntaslah proses penggarapan tari dan lagu gending Sriwijaya pada tahun 1944. Selanjutnya, untuk menyambut para tamu agung itu digelar suatu tarian tradisional yang salah satunya yaitu tari gending Sriwijaya ini. Tarian ini berasal dari masa kejayaan Kemaharajaan Sriwijaya di kota Palembang. Tarian ini berasal dari tuan rumah yang ramah, gembira, dan bahagia, tulus, dan terbuka terhadap tamu yang istimewa itu. Tari ini ditampilkan secara khusus untuk menyambut tamu-tamu agung seperti kepala negara, duta besar, dan tamu-tamu agung lainnya. Tari gending Sriwijaya hampir sama dengan tari tanggai. Perbedaannya terletak pada penggunaan tari, jumlah penari, dan perlengkapan busana yang dipakai. Penari gending Sriwijaya seluruhnya berjumlah 13 orang, terdiri dari yaitu satu orang penari utama pembawa tepak yang berisi kapur siri, tepak, dan sebagainya. Yang kedua itu 2 orang penari pembawa peridon atau perlengkapan tepak. Yang ketiga yaitu 6 orang penari pendamping, 3 kanan dan 3 kiri. Yang keempat 1 orang pembawa payung kebesaran dibawa oleh pria. Yang kelima 1 orang penyanyi gending Sriwijaya, tapi dengan kemajuan zaman ini diganti dengan tape recorder. Yang terakhir yaitu 2 orang pembawa tombak, pria pastinya. Yang C yaitu fungsi tari gending Sriwijaya. Tari gending Sriwijaya diterima dan diakui sebagai tari adat Sumatera Selatan, berfungsi sebagai tari penyambutan tamu penting dan tamu yang diagungkan. Fungsi tari gending Sriwijaya sebagai tari penyambutan tamu itu sudah diresmikan oleh Haji Asnawi Mangku Alam selaku Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan pada tahun 1960-an. Dalam prosesi penyambutan tamu resmi atau tamu agung itu, tari gending Sriwijaya ditampilkan dengan penyuguhan tepak siri atau tempat siri. Dengan kemajuan zaman sekarang, tari gending Sriwijaya sudah bisa dilakukan untuk pernikahan, tidak hanya penyambutan tamu saja. Di dalam tepak sirih lengkap dengan isinya, yaitu daun sirih, pinang, kapur, getah gambir, dan tembakau sebagai lambang penghormatan kepada tamu resmi ataupun tamu agung. Penyuguhan sekapur sirih ini dilakukan oleh 9 penari dengan gerak lemah gemulai, dilengkapi dengan seorang penyanyi, dan diganti dengan tape recorder, seorang penyanyi pembawa payung, dan 2 orang pemegang tombak sebagai tanda kebesaran
keagungan. D. Gerakan Tari Gending Sriwijaya. Yang pertama yaitu gerakan masuk. Gerakan ini merupakan gerakan awal di mana dilakukan mulai dari memasuki panggung pertunjukan. Dalam gerak masuk ini, para penari telah melakukan gerakan menenggok serta memainkan kelembutan tangan mereka. 2. Kecubung berdiri bawah. Gerakan ini terdiri dari gerak kecubung berdiri bawah kanan dan bawah kiri, di mana para penari melakukan gerakan telapak tangan saling berhadapan, membentuk layaknya sebuah bunga kecubung. Yang ketiga yaitu kecubung berdiri atas. Gerakan ini terdiri dari gerakan kecubung berdiri atas dan kecubung berdiri ke atas kiri, dan gerakan ulur benang maksudnya. Dalam sesi ini penari memperlihatkan gerakan kelembutan tangan yang mempesona para penonton. Yang keempat, sembah duduk. Gerakan sembah duduk merupakan wujud dari penghormatan pada para tamu dalam posisi para penari dalam keadaan duduk. Dalam gerakan ini juga terlihat gerakan kanan dan kiri sebagai ungkapan bagi seluruh tetamu yang berada di sisi kanan dan kiri. Yang kelima yaitu stupa. Dalam gerak stupa, ragam gerak tarian gending Sriwijaya juga mengenal stupa kanan dan tutur sabda, gerak Borobudur dan ulur benang. Yang keenam yaitu tolak bala. Gerak ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan gerakan yang lain, karena gerakan ini dimaksudkan untuk menolak bala dari gangguan. Yang ketujuh yaitu ulur benang. Gerakan ini dinamakan ulur benang atau tumpang tali karena gerakan yang dilakukan para penari seolah terlihat sedang mengalur benang. 8 yaitu hormat akhir. Gerak ini menjadi akhir dari pertunjukan tarian gending Sriwijaya di mana seluruh penari bersimpuh serta memberikan hormat kepada para tamu yang mereka sambut saat itu. E yaitu bahan busana dan tata rias. Aspek-aspek dalam tata rias dan busana antara meliputi tata rias wajah, tata rias rambut, dan tata rias busana termasuk di dalam aksesoris yang digunakan dapat mendukung penampilannya. Aksesoris antara lain 1. Gendik adalah yang terletak di kening dan diikat di belakang kepala. 2. Gelang gepeng berbentuk pipi. 3. Gelang sempuru berduri menyerupai kulit durian. 4. Gelang kano berbentuk bulat berukir-ukir dengan ukuran lebih besar dari gelang biasa. 5. Gelang burung berbentuk burung bersayap tentunya. Yang keenam yaitu beringin adalah hiasan kepala yang terletak di atas sanggul. Yang ketujuh yaitu teratai adalah penutup dada yang terbuat dari kain bludru yang ditabur dengan hiasan manik-manik dan payet. E yaitu kelanjutan dari bahan busana dan tata rias tadi. Kedelapan yaitu pending adalah ikat pinggang yang terbuat dari lempengan perak atau tembaga yang diberi hiasan atau motif tumbuh-tumbuhan atau binatang. 9 yaitu rumbai melati, letaknya di sisi kanan, di sisi kiri kanan wajah yang dikaitkan pada kursuhun. 10 kalung kebo munggah melambangkan tingkatan pada masyarakat Palembang atau disebut sebagai strata maksudnya. 11 kalung lonce melati hidup kalau ada melati, melambangkan niat yang suci dari tuan rumah. Yang ke-12 yaitu selempang terbuat dari kain bludru yang dibuat seperti selempang selebar kurang dari 15 cm dan dengan panjang 150 cm dan diberi hiasan dari lempeng kuning yang diukir. Yang ke-13 yaitu kain songket lepus dan kain songket limar. Yang terakhir yaitu baju angkinan, kuku tanggai, dan tepak. Baik, segitu saja pemaparan materi dari saya tentang tari tanggai, yaitu budaya khas Sumatera Selatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.